Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat tentunya. Baiklah sahabat, kali ini jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Kita akan mempelajari mengenai trigonometri. Ini merupakan materi kelas 10 SMK. Adapun soal pokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah tentang sudut berelasi. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan nanti sahabat dapat menyelesaikan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke sahabatku, sebelum kita masuk ke sudut berelasi, yuk kita pelajari dulu tentang sudut istimewa ya. Andaikan kita memiliki sumbu koordinat XY, di sini ada sumbu koordinat XY, sumbu X itu nanti merupakan domainnya, isinya adalah sudutnya, kemudian sumbu Y di sini adalah nilai trigonometrinya. Kemudian kita memiliki sebuah lingkaran dengan pusat di titik O di sini ya, yaitu 0,0. Kemudian kita bikin sudut istimewanya, ada 0 derajat. 0 derajat nanti pas di sumbu X ini. Kemudian ada 30 derajat. Lalu nanti juga ada 45 derajat, 30 segini ya, 45 derajat. Kemudian ada 60 derajat. Nah, segini 60 derajat. Kemudian ada 90 derajat. Nah, dengan ukuran lingkaran jari-jari berapapun ya sahabat, ketika kita ingin menentukan nilai perbandingan sinusnya, kosinusnya, tangennya untuk masing-masing sudut ini, yaitu 0 derajat, kemudian 30, 45, 60, 90 derajat, maka nanti pasti nilai perbandingan trigonometrinya yaitu meliputi sin, cos, kemudian tangen, kemudian kebalikannya juga ada ya, kosekan, kemudian sekan, dan juga kotangen. Nah, untuk sinus untuk 0 derajat itu nanti pasti nilainya adalah 0. Kemudian kosinus dari 0 derajat adalah 1. Kemudian tangennya adalah 0. Kemudian untuk 30 derajat sinusnya adalah setengah, kosinusnya adalah setengah akar 3, tangennya adalah 1/3 akar 3. Lalu untuk sudut 45 derajat sinusnya adalah setengah akar 2, cosnya sama yaitu setengah akar 2, tangennya adalah 1. Lalu untuk 60 derajat nilai sinusnya adalah setengah akar 3, cosnya setengah, tangennya akar 3. Kemudian untuk sudut 90 derajat sinusnya nilainya 1, cosnya 0, tangennya tak hingga. Nah, sahabat, coba kita perhatikan untuk nilai sinus dan nilai kosinusnya sahabat. Nah, ini sinusnya semakin naik dari 0, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, lalu 1. Nah, untuk cosnya ternyata urutannya kebalikannya, yaitu dari 1. Nah, ini sama kan? Kemudian setengah akar 3. Aduh, kebalikan urutannya ya. Setengah akar 2, setengah. Berikutnya adalah 0. Nah, sehingga untuk memudahkan kita mempelajari nilai sin dan cos untuk sudut istimewa nanti berapa saja ya. Nah, nanti kita bisa pelajari dengan lebih mudah. Nah, di sini terdapat 5 sudut istimewa. Kemudian nilainya saling urutannya berkebalikan. Maka nanti kita bisa manfaatkan jari kita ya. Nah, untuk jari kelingking ini ya sahabat, saya isikan dengan nilai 0. Kemudian yang ini setengah, lalu yang jari tengah setengah akar 2, telunjuknya setengah akar 3, lalu jempolnya 1. Nah, nanti penggunaannya seperti ini.
Untuk sin itu kan naik, artinya naik nilainya dari kecil ke besar, dari 0 menuju ke 1, berarti nanti berawal dari sini untuk sinusnya. Sin arahnya ke sana. Kemudian untuk cos nanti berawalnya dari 1 menuju ke 0. Berarti cos mulainya dari sini menuju ke sana. Oke. Terus untuk sudutnya mulainya juga dari permulaannya. Kalau sin berarti nanti dari sini 0 derajatnya. Oke. Kalau sin berarti sinnya 0 derajat adalah 0, sinnya 30 derajat adalah setengah, kemudian sinnya 45 derajat adalah setengah akar 2, sinnya 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Itu untuk sinus. Kemudian untuk kosinusnya bagaimana? Berarti nolnya dari sini, dari permulaannya. Oke. Kalau cos berarti dari sini sahabat, 0 derajat, nilai kosinusnya 1. Kemudian 30 derajat, nilai kosinusnya setengah akar 3. 45 derajat sama ya, di sini nilai kosinusnya setengah akar 2, kemudian 60 derajat nilai kosinusnya setengah, 90 derajat nilai kosinusnya 0. Kemudian bagaimana untuk tangan? Untuk tangan itu bisa diperoleh dengan cara kita membagi nilai sinus dengan nilai kosinus. Kemudian kita masuk ke sudut berelasinya sahabat. Sudut berelasi, nah ilustrasinya sama ya, misalkan kita memiliki sumbu X dan Y. X ini adalah isinya domain yaitu sudutnya, kemudian Y di sini adalah nilai perbandingan trigonometrinya. Kemudian di sini terdapat sudut andekan alfa, di sini juga terdapat alfa, di sini juga terdapat alfa. Nah, sebelum kita masuk ke sudut berelasi, kita harus tahu dulu tentang sistem kuadran. Kuadran itu merupakan daerah-daerah sudut ya sahabat. Di sini, nah, ini merupakan daerah kuadran 1. Kuadran 1 di sini ya sahabat. Saat X-nya 0 ke kanan dan Y-nya 0 ke atas. Kemudian di sebelah kirinya ini daerah kuadran 2. Nah, nanti daerahnya sudut kuadran itu muternya berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini ada kuadran 3. Kemudian daerah yang terakhir di sini kuadran 4. Nah, kemudian untuk rentangan sudutnya sahabat, untuk kuadran 1 itu nanti rentangan sudutnya dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Untuk kuadran 2 rentangan sudutnya 90 koma, jadi 90 lebih ya, sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 180 koma sampai dengan 270 derajat. Kuadran keempat 270 koma sampai dengan 360 derajat. Jika sudutnya terletak di kuadran 1, umumnya kan nanti sudutnya adalah sudut istimewa. Kita kan sudah tahu nilai trigonometrinya. Kemudian bagaimana sudut nanti yang letaknya di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, nanti kita mengubah sedemikian hingga sudutnya nanti berelasi atau berhubungan dengan sudut istimewa. Nah, di sini ada kata berelasi. Itu maknanya adalah kita usahakan bahwa sudut yang terletak di berbagai kuadran nanti berhubungan dengan sudut istimewa
karena kita sudah tahu nilai perbandingan trigonometri dari sudut istimewa, begitu ya sahabat. Nah, letaknya di kuadran 2 nanti untuk mengubahnya bagaimana ya? Nah, untuk yang kuadran 2 nanti kita bisa mengubah sudutnya dengan cara kita rubah 180 min alfa gitu. Nah, ini kemudian untuk kuadran 3 nanti kita ngubah dengan 180 plus alfa. Lalu untuk sudut yang terletak di kuadran 4 kita ngubahnya dengan 360 derajat min alfa. Lalu untuk yang di kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometri bernilai plus, bernilai positif. Jadi nilai sin, cos, tan dan kebalikannya semuanya itu bernilai positif. Kemudian kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Maka nanti nilai cos, nilai tangen, kemudian kebalikannya yaitu sekan dan kotangen itu nanti bernilai negatif. Kuadran 4 Kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangannya sahabat. Sehingga untuk sin, untuk cos itu nanti bernilai negatif. Kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Jadi nanti nilainya sin dan tangen adalah negatif. Oke. Selanjutnya yuk kita ke contoh soal. Oke, yang pertama. Tentukan nilai sin dari 120 derajat. Nah, langkah pengerjaannya sahabat. Yang pertama, cek dulu. Kita cek 120 itu letaknya di kuadran berapa? Di kuadran berapa? Begitu. Nah, 120 kita ingat kuadran tadi ya sahabat, ada kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Pertama itu 0 sampai 90, kedua itu 90, sampai 180, ketiga 180, sampai 270, keempat 270, sampai 360. Nah, jadi 120 itu letaknya di mana ya? Apakah di sini? Tentu tidak. Apakah di kuadran 3? Juga tidak. Apakah di sini? Oh iya, berarti letaknya di kuadran 2. Nah, karena letaknya dia ternyata di kuadran kedua, maka nanti kita mengubahnya adalah dengan cara 180 dikurangi. Nah, berarti sin tetap sin, 120 nya kita ubah jadi 180 dikurangi. Nah, alfanya nanti adalah sudut istimewanya 180 dikurangi berapa, ini ya berapa, agar hasilnya nanti 120, tentunya 60 ya sahabat, maka nanti akan sama dengan sin 60 itu sendiri. Nah, begini. Kemudian diingat tanda. Nah, kita ingat tandanya ya sahabat. Tanda nilai trigono di berbagai kuadran. Nilai trigono di kuadran. Nah, kalau kuadran 2 itu yang positif adalah sin. Yang kita cari juga sin. Oh, jadi nilainya positif di sini tanpa ada tambahan apapun. Selanjutnya tinggal dimasukkan.
berapa nilai dari sin 60? Nah, kita ingat tadi pakai jari ya, Dek, sahabat. Untuk sin dan cos untuk memudahkan kita. Ada jari kelingking, ada jari manis, ada jari tengah, ada jari telunjuk, ada jari jempol. Kalau sin dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sin dari sini ya, sahabat. Nah, jadi ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oh, berarti 60 di sini. Maka sinnya berapa? Sin 60 setengah akar 3. Oke, begitu sahabat. Berikutnya yang contoh kedua. Nah, cos 225. Sama ya sahabat, kita cek terlebih dahulu. Kita cek letaknya di kuadran berapa, cek letak. Nah, ya tadi kuadran 1, 2, 3, 4. 1 itu 0 sampai 90. Kemudian kedua 90, sampai 180. Yang ketiga 180, sampai 270. Keempat 270, sampai 360. Kemudian di sini ada 225, letaknya di mana ya? Tentunya di sini. Berarti di kuadran 3. Nah, karena letaknya di kuadran 3, maka kita mengubahnya dengan cara 180 plus berapa sehingga nanti hasilnya menjadi 225. Sudut istimewa berapa ya? 45. Selanjutnya, maka nanti nilainya akan sama dengan cos 45. Nah, ingat nilai tadi ya, tanda nilai trigono di kuadran ketiga. Oh iya, untuk memudahkan mempelajari tadi biasanya disingkat dengan istilah semua. Sin kan all sin tan cos ya tadi sahabat. Biasanya untuk memudahkan dibuat sebutan begini, semua sindikat tangan kosong. Artinya semua yang di KW1 semuanya positif. Sindikat berarti sin. Yang KW2 itu yang positif sin. Lalu tangan berarti yang KW3 yang positif tangan. Kosong KW4 yang positif cos. Berarti kuadran 3 yang positif adalah tangan. Maka nilai kosinusnya negatif. Nah, jadinya negatif. Nah, berapakah nilai dari cos 45? Jari tadi sahabat, ada jari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk cos dari 1. Nah, berarti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat di sini. Jadi nilai cosnya setengah akar 2. Jadi nilai dari cos 225 adalah negatif setengah akar 2. Oke. Selanjutnya, tan 330 derajat. Nah, sama ya sahabat, kita cek letaknya. 330 itu letaknya tentunya di kuadran 4, karena kan nilainya antara 270 sampai dengan 360.
Kemudian kita ubah ya. Kuadran 4, cara ngubahnya dengan 360 dikurangi berapa biar jadi 330? Ya dikurangi 30. Oh, maka nanti akan sama dengan nilai dari tangan 30. Nah, lalu cek tandanya. Tanda kali 4 yang positif apa? Pakai tadi singkatan semua. Sindikat tangan kosong. Oh, kali 1 semua, kedua sin, ketiga tan, keempat cos. Oh, berarti ini kan kuadran 4, maka yang positif cosnya. Karena kita nyari tangan, maka tangannya pasti nilainya negatif. Kemudian negatif berapa nilai tangan 30? Kalau tangan kan tidak bisa pakai jari, bisanya dihafalkan ya. 0 untuk 0 derajat, ini juga semakin naik, sepertiga akar 3 untuk 30, kemudian 451, kemudian 60 derajat itu akar 3, lalu 90 tak hingga. Bisa didapat dari sin percas sahabat, atau langsung aja seperti ini bisa. Jadi 30-nya yang sebelah sini, maka negatif sepertiga akar 3. Oke. Selanjutnya ada tan 315, kemudian dikurangi sin 90 ditambah cos kuadrat 60. Cara menyelesaikannya berarti masing-masing dihitung. Kita ngitung yang ini dulu, misalkan tan 315 letaknya di mana sahabat? 315 letaknya di kuadran 4, maka kita ubah dengan 360. Kurangi berapa biar jadi 315? Tentunya kurangi 45. Kemudian sin 90 kan jelas ya, ini istimewa. Sin 90 berapa? Pakai jari tadi, yaitu 1 ditambah cos kuadrat 60. Itu artinya sahabat, kita cari cos 60 nya dulu, baru hasilnya kita kuadratkan. Jadinya cos 60 pakai jari tadi berapa? 1/2, lalu dikuadrat. Berikutnya yang pertama ini akan sama dengan nilai dari tangan 45. Nah, kemudian nilainya positif ataukah negatif? Nah, ingat semua. Sindikat tangan kosong. Kali 4 berarti yang positif cos, maka tangannya min. Kurangi 1 tambah berapa setengah kuadrat? 1 apa 2? 1/4 lah. Kemudian negatif tangan 451, 1/4. Kita hitung, negatif 1 jadi negatif 2 tambah 1/4. Jadinya negatif 1 tambah jadinya sama dengan, bisa kita samakan menyebut ya, negatif 8/4 tambah 1/4 sama dengan negatif 7/4. Dibuat pecahan campuran boleh, negatif 1, 3/4, ini bisa. Oke. Dari sini sahabat bisa kita tarik kesimpulan ya. Saya letakkan di sini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah apa saja? Yang pertama mengenai sudut istimewa, bisa pakai jari tadi ya untuk sin cos dan sin. Untuk sudut istimewa bisa menggunakan jari kita. Kalau sin itu naik artinya dari 0 menuju ke 1. Kalau cos turun dari 1 menuju ke 0. Kemudian untuk mengubah sudut yang letaknya di kuadran 2, 3, 4 atau mungkin selebihnya ya. Kalau kuadran 2 nanti kita ngubahnya dengan 180 dikurangi.
Kalau kuadran 3 180 ditambah kuadran 4 360 dikurangi. Lalu jika nanti menemukan sudut yang lebih dari 360, itu artinya muternya itu lebih dari sekali, karena sekali putaran kan 360 derajat. Maka caranya bagaimana? Ya tinggal dikurangi dulu aja dengan 360 dan seterusnya, sehingga nanti sudutnya menjadi tidak lebih dari 360. Kemudian pengerjaannya berikutnya sama. Lalu untuk yang letaknya di gawe 1, 2, 3, 4, ingat tanda nilai trigonometrinya semua, sindikat, tangan, kosong. KW1 semuanya plus, KW2 sinnya yang plus, KW3 tangannya yang plus, KW4 kosnya yang plus. Oke sahabat, demikian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.